Oke semuanya, aku baru ingat kalau hari ini tuh ternyata weekend guys. Dan ini tuh hari libur ya, biasalah ya. Udah pengangguran lupa tanggal. Oke, canda-canda. Oke, jadi selamat datang kembali ya. Hari ini kita akan bahas Bitcoin dan altcoin beberapa seperti biasa. Tapi ya sorry banget ya, karena mungkin teman-teman agak susah ngeliatnya karena kecil ya pakai HP. Nah, jadi ada yang masih nanya, "Bang, mungkinkah Bitcoin 13K? Bang, mana janji lu Bitcoin 13K, 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 dan 13K?" Ya, jadi ya sekali lagi ya, dulu juga kayak gitu guys ya. Semua orang tuh nggak bisa prediksi kapan dan bagaimana sebenarnya ya. Nah, itu ya aku akui itu salah aku. Terlalu optimis di 13K, di 15K yang kemarin itu, yang di Oktober ya. Ternyata ya di situ tuh udah mantul. Tapi pertanyaannya adalah, mungkinkah akan ke 13K lagi? Jawabannya ya bisa iya bisa enggak gitu. Semua market tuh relativitas ya. Di 2020 waktu itu market udah naik-naiknya, kemudian Bitcoin crash kurang lebih 70% waktu Covid. Bisa nggak balik ke dekat area setelah masuk fase akumulasi? Bisa banget. Itu history Bitcoin di 2020, kalian lihat aja, itu balik lagi benar-benar ke tahun 2019-nya gitu. Gila nggak? Gila banget harusnya. Udah stres investor, tapi nggak lama kenaikannya bertahap. Karena apa? Ya karena itu tadi ya, cycle. Ya, market cycle di tahun itu udah fase halving yang harusnya itu adalah penyambutan masa bull run. Masa iya dam ya kan? Nah, ini kita lihat beberapa analisa aja. Sekali lagi ini hanya referensi. Nah, ini ada yang bilang ya, kalau habis 24-25 kita akan ke 12, max-nya di 10, max pain-nya di 10 ya. Ada nggak orang analisa kayak gini? Ada, banyak gitu. Kemudian, nah ini kalian mungkin tahu ya, Binance Killer, BK ya. Nah ini juga analisanya sering di-share, dan tapi ini kan hanya sebatas analisa biasa. Nah jujur aja untuk short term, aku kurang lebih analisanya itu mirip dengan yang ini ya. Tapi kalau dia bikin analisanya di sini di 19, tapi kalau aku ke 20 ke 21 analisa aku. Nah nanti kita share. Nah di sini kalau kalian lihat, dia akan melanjutkan ke 19.000, kemudian baru melanjutkan ke wave selanjutnya, yaitu di sekitar area 33.000. Dia bakal habis correction ABC ya. Kan udah wave 5 tuh, udah penuh wave 5, correction ABC. Nah, habis correction ABC dia bentuk new wave lagi ABCDE. 1 2 3 4 5. Dan max-nya tuh di 33.000 kayak gitu, guys. Ya. Next, di sini ada yang bilang apakah akan ke 12.000? Ya, ini juga ada yang gambar ke 12.000. Nah, sekali lagi semua itu analisa itu relatif. Ya, analisa itu relatif. Yang penting yakin. Kayak aku dulu yakin bearish. Orang nggak ada yang nggak yakin. Nah ini yakin nggak bisa ke 13, kayak yakin aja ya. Semua analisa itu akan apa ya, bukan tolak ukur sebenarnya, tapi ya market makers lah yang menjadi tolak ukur. Oke. Nah lanjut kita bahas Bitcoin. Nah untuk saat ini ya, ini weekend yang benar-benar boring parah. Ini sakit banget mata lihat guys, karena terlalu kecil banget. Nah kalau kita lihat di sini ya, ini pattern bearish yang udah kayak pada umumnya ya. RSI di situ di level sekitar nggak jauh sih, 62-an. Kemudian dead cross stokastik ya. Dan kemudian kita lihat candlenya merah, dan kalau aku secara pribadi melihat itu adalah double top. Nah, tapi di sini ya aku pasang di sini ada EMA 200. Sorry, EMA ya, moving average 200 di sini. Tumben Bang pakai MA ya. Coba-coba aja apa sih bedanya MA dengan EMA. Kan aku kan selalu pakai yang 200 gitu kan. Banyak yang nanya, kenapa cuman MA 200? Kenapa nggak pakai yang 50, yang 100, yang 25 gitu kan. Nah, karena sekali lagi aku analisa itu untuk yang benar-benar long term, biar efek itu kerasa gitu ya. Nah, jadi di sini ada support ya, di area 22.000 ini support ya. Nah, kalau max-nya nanti kalau menurut aku ya mungkin di 21 ribuan di sini ya. Nah, ini untuk short term aja. Apakah bisa memantul lagi di area ini? Kalau dia mantul, misalnya dia memantul di area 22.000, dia akan kembali mencolek-colek lagi resistance-nya di 25.000 yang belum kena jebol. Nah, tapi untuk saat ini aku kayaknya udah percaya ini adalah wave 5 gitu ya. Ini low-nya di sini. Aku udah percaya ini wave 5. Apakah bisa naik lagi atau enggak? Ya sebenarnya kayaknya tergantung aja sih. Bisa-bisa aja. Ya karena hari Senin juga CC ya, close candle, yang mana biasanya itu ada volatile, mungkin dinaikin dulu baru didamkan, bisa aja. Ya semua bisa terjadi. Oke, untuk time frame 1 jam kalau kita perhatikan, kita pakai yang 1 jam lagi. Nah, di 1 jam ini di sini tuh ada bear diff sebenarnya ya. Dan ini tuh belum teranalisa sepenuhnya karena langsung mantul
Ya, kalian bayangkan ini ada bear div di sebelah sini langsung mantul candlenya. Dan kalau kita lihat stokastiknya, ini tuh belum di bawah, ini tuh baru di middle dan sedang OTW turun. Nah, takutnya nih dia mau jemput dulu yang di bawah ini nih. Yang di apa namanya, yang di area hijaunya ini, stokastik untuk long di area bawah itu ya. Nah, takutnya tuh kayak gitu. Tapi untuk saat ini ya sejauh ini seharian ini mungkin candlenya sideways doang gitu kan. Nah, tadi kan sempat tuh naik-naik lagi ke 248 gitu ya. Nah, kemudian sekarang udah di 245 dan altcoin udah mungkin beberapa udah jenuh dan udah mengalami koreksi juga. Nah, jadi plannya untuk sampai besok ya mungkin aku akan tunggu lagi, maybe akan ngeretest resist lagi di area segini guys. Ya, apakah akan ke 25.000 lagi? Ya kita cek aja bisa atau enggak. Tapi kalau secara pribadi aku kayaknya udah ngelihat ini tuh udah double top gitu ya, yang artinya dia harus melanjutkan pattern penurunannya gitu ya. Nah, ini adalah realistis target terdekat untuk double topnya itu tadi, karena dia mulai rally-nya kan dari sini nih ya. Kemudian ke sini tuh ya masuk akal aja sih gitu. Oke, kira-kira gitu aja guys. Ya sekali lagi terima kasih untuk dukungannya semuanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe and see you in the next video. Bye bye.